Terima kasih Pak Yongki. Shalom semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada. Saya nggak tahu siapa yang mendengarkan, jadi saya sebut aja semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Haleluya, saudara, Tuhan kita baik, luar biasa, amin. Tadi udah disebutkan oleh Pak Yongki bahwa tema gereja kita bulan ini adalah berdoa dan berpuasa. Saya bersyukur kepada Tuhan dikasih kesempatan lagi untuk menyampaikan pesan. Mari kita pasang telinga kita dengar-dengaran karena salah satu bentuk komunikasi adalah juga mendengar. Jadi kalau selama ini kita datang kepada Tuhan hanya membawa permintaan kita, doa kita tanpa mau mendengarkan firman Tuhan, tanpa mau mendengarkan suara Tuhan, biarlah hari ini kita pasang telinga kita baik-baik supaya kita mendengarkan pesan isi hati Tuhan. Amin. Nah, saudara, berdoa dan berpuasa. Kita tahu semua doa itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Doa adalah hal yang penting dalam kehidupan kita semua. Doa itu seperti anak kunci yang bisa membuka pintu-pintu kerajaan Allah. Amin. Dan hal ini diteguhkan oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus sendiri itu banyak sekali memberikan teladan bahwa Tuhan Yesus sering berdoa, dan berarti bahwa Tuhan Yesus itu memberikan teladan pengajaran bahwa doa itu sangat penting melebihi hal-hal yang lain. Nah, doa dan puasa. Kalau doa itu seperti anak kunci yang bisa buka banyak pintu, maka puasa itu seperti tool atau suatu pendobrak. Kalau misalnya pintunya udah kebuka tapi mungkin masih berat, pintunya udah nggak ke-lock, nggak kekunci, tapi masih berat dibuka, maka ibaratnya puasa ini bisa mendobrak. Sehingga sangat powerful kalau doa dan puasa ini dilakukan dengan benar. Amin. Makanya saudara, kita di bulan ini diajar, kita diajar supaya mengerti kenapa kombinasi doa dan puasa ini go together. Kombinasi doa dan puasa ini kalau kita lakukan dengan benar, itu akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan kita imani dan kita percayai supaya benar-benar sesuatu yang luar biasa itu boleh terjadi dalam kehidupan kita semua masing-masing. Kehidupan kita, kehidupan keluarga, di dalam apapun saudara, benar-benar kita merasakan sesuatu terjadi yang luar biasa, ya. Dan seperti yang kita udah bahas bulan lalu, kembali ke kasih yang mula-mula, biarlah kita melakukan doa puasa ini bukan karena cuman seruan dari gereja saja, bukan secara ritual, tetapi kita mau melakukannya itu dengan dasar karena kita mengasihi Tuhan, ya. Jadi saudara, doa ini penting, doa ini adalah bagian dari kehidupan kita, dan bukan kehidupan kita aja, bahkan kehidupan semua orang. Saudara, kalau kita lihat pada dasarnya semua religion yang ada di dunia ini juga berdoa. Ada keinginan di dalam hati setiap manusia itu untuk berhubungan dengan alam supranatural, dengan hal-hal, karena setiap manusia itu tahu bahwa di luar manusia, kehidupan yang kita lihat sehari-hari ini ada kuasa yang lebih besar, yang lebih luar biasa. Nah, walaupun nggak semua manusia itu berdoa kepada Tuhan yang benar, tetapi keinginan dan juga lapar dan haus untuk berhubungan dengan supranatural, dengan yang maha kuasa, itu membuktikan bahwa roh kita, roh manusia, itu bukan berasal dari dunia. Bahkan sejak zaman purba, saudara, kalau kita pelajari history, kalau kita pelajari sejarah, orang-orang itu belajar bahwa zaman dulu pun, waktu masih zaman purbakala, di mana orang-orang tinggal di tempat-tempat terpencil, di gunung-gunung, yang satu suku terpisah dengan suku yang lain, mereka nggak saling berhubungan, mereka nggak saling kontak, tetapi kita tahu bahwa di zaman modern ini mempelajari bahwa bahkan suku-suku yang terpencil itu pun mereka sudah ada ritual berdoa, entah dengan membangun patung, entah dengan menyembah kepada bulan, entah menyembah kepada matahari atau gunung-gunung yang majestik atau apapun. Saudara, zaman dulu pun itu udah ada kehausan untuk berhubungan dengan yang maha kuasa. Saudara, kita buka sebentar di ayat firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Bahkan Ia, yaitu Tuhan, memberikan kekekalan di dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir.
Saudara, di ayat ini, di firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan itu menaruh suatu kekekalan di dalam hati manusia. Kekekalan inilah, saudara, ada rongga di dalam hati manusia. Makanya orang itu banyak sekali berdoa, saudara. Walaupun zaman dulu seperti tadi saya bilang, mereka mungkin berdoa juga kepada arwah-arwah, kepada dewa-dewa. Kalau kita ke Bali, kita tahu di Bali itu kalau kita jalan-jalan di Bali, saudara, di hampir setiap pintu rumah itu pasti ada sesajen. Karena mereka mau berhubungan, mau menyembah kepada dewa-dewa mereka. Dan mereka juga menghabiskan uang yang banyak, saudara, untuk hal itu. Orang Muslim berdoa, saudara. Orang Muslim berdoa 5 kali sehari. Mereka menghadap ke Mekah, kiblat, berdoa. Orang Jewish juga berdoa di tembok ratapan. Mereka memukul-mukulkan kepalanya sambil berdoa meminta Mesias untuk datang, saudara. Orang Buddha, orang Buddhis, sembahyang, semuanya berdoa, saudara. Puji Tuhan Yesus, kita punya Tuhan yang benar, amin. Kita dipilih oleh Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan itu adalah, makanya kita mesti bersyukur kita bisa berdoa kepada Tuhan yang benar, di mana yang lain berdoa, mereka masih mencari-cari, saudara, ya kan? Itu adalah tugas kita sebetulnya nanti, kalau kita mau tahu beban hati Tuhan, itu ada tugas kita untuk memberitakan mereka bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, namanya Yesus Kristus. Jadi saudara, doa ini bukan suatu pilihan, tetapi sesungguhnya doa ini juga adalah menjadi kayak perintah juga dari Tuhan. Yang seperti yang udah saya sharingkan beberapa minggu yang lalu, di satu firman Tuhan yang begitu pendek, tegas, mungkin ayat terpendek di dalam Alkitab di 1 Tesalonika 5:17, firman Tuhan berkata begitu tegas, berkata, tetaplah berdoa, saudara. Jadi, di dalam kerajaan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita itu diharuskan untuk tetap berdoa. Nah, saudara, doa ini, seperti yang saya sekarang sharingkan, adalah topik yang udah begitu sering diajarkan, adalah topik yang sudah sering dikhotbahkan, adalah topik yang sudah sering diseminarkan, adalah topik yang udah banyak bukunya, tetapi dalam kenyataannya masih sangat sedikit yang melakukannya dengan benar dan konsisten. Biasanya kan kalau kita di gereja, ya kan, kalau ada KKR yang datang banyak banget. Tetapi kalau ada pertemuan meeting, pertemuan doa, prayer meeting, biasanya yang datang itu paling dari berapa jemaat, even gereja-gereja yang terbesar pun paling mungkin 10, 15, 20% kalau yang datang untuk dalam pertemuan doa, saudara. Padahal udah sering diajarkan betapa pentingnya doa, udah sering dikhotbahkan, dibicarakan, tapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya, secara konsisten masih banyak orang, anak-anak Tuhan yang tidak melakukannya dengan baik, saudara. Ya kan, mereka pilih, atau saya pilih, kita pilih, daripada ke prayer meeting, daripada doa pagi, atau doa fajar, atau doa apapun, lebih baik saya melakukan aktivitas yang lain, ya kan. Padahal di Matius 11 ayat 17 firman Tuhan berkata, rumah Tuhan itu disebut rumah doa. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, itu kata firman Tuhan. Rumah Tuhan adalah rumah doa. Jadi begitu pentingnya doa ini, saudara, tapi masih belum jadi prioritas yang konsisten buat anak-anak Tuhan. Atau kalau doanya itu benar-benar sungguh-sungguh berdoanya pada saat kepepet, atau lagi mengalami masalah, atau yang mengalami yang nggak enak, baru kita berdoa sungguh-sungguh. Kenapa, saudara? Karena mungkin kita itu kadang berdoa itu kita pikir kita nggak melihat hasilnya, atau karena kita mungkin berdoa udah lama tapi belum ada jawabannya. Saudara, kita semua di sini pernah mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan di masa yang lalu, amin. Dan pada saat itu kita berkata, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tetapi sejalan dengan berjalannya waktu, bergulir hari ke hari, minggu ke minggu, kemudian Tuhan izinkan lagi ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya udah berdoa, saya udah baca firman-Mu, saya udah melayani, tapi kok masih belum ada jawabannya. Lalu lama-lama kita kesel, karena kita tahu bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan, kita tahu bahwa Tuhan itu bisa memberikan penerobosan, ada breakthrough, kita tahu bahwa Tuhan itu bisa memberikan kemenangan, tetapi
Kita nggak ngerti kenapa kok kayak Tuhan itu sepertinya nggak melakukan apa-apa. Kita tahu semua Tuhan itu bisa lakukan, tapi kayaknya Tuhan nggak memberikan jawaban. Dan akhirnya sifat manusia itu, saudara, kalau udah mulai merasakan tidak ada hasil, akhirnya mulai dilakukan, mulai berkurang. Bahkan kalau sama sekali apa yang kita doakan sepertinya tidak menghasilkan apa-apa, maka kita akan berusaha untuk menghindarinya. Tapi saudara, mari bulan ini temanya adalah berdoa dan berpuasa. Berdoa. Marilah kita gunakan kesempatan bulan ini, saudara, dalam kesempatan doa dan puasa saat ini, untuk bisa menyalakan lagi api doa kita. Dan semoga Tuhan mengabulkan banyak jawaban doa sehingga nanti akan banyak kesaksian. Tapi kalaupun belum ada yang melihat jawabannya, biarlah semangat doa ini nggak padam, saudara ya. Karena kenapa, saudara? Karena kita mau kalau kita lakukan dengan benar selama 40 hari ini, kita udah memasuki setengahnya lah ya. Hari ini tanggal 19, berarti udah half of it, udah setengah. Dan biarlah kalau kebiasaan, kita sedang menciptakan kebiasaan baru kalau berdoa dengan benar. Dan biasanya kebiasaan baru itu terbentuk setelah sekian hari, ada yang seminggu, ada yang 10 hari, depending. Tetapi kalau kita lakukan dengan konsisten, maka itu akan membentuk suatu kebiasaan baru, dan akhirnya kalau nanti udah doa puasa ini berakhir 40 hari, kebiasaan ini nggak berhenti, tapi tetap terus berlanjut. Amin. Karena perintah firman Tuhan, tetaplah berdoa. Begitu tegas, begitu langsung to the point, tetaplah berdoa. Kenapa, saudara? Karena waktu kita berdoa, Tuhan itu mau melakukan kehendak Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita ini. Di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kota kita tinggal, di dalam negara kita tinggal, bahkan di bumi ini secara keseluruhan. Tuhan itu perlu mengajak kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Sedangkan kita tanpa Tuhan juga nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Jadi ada hubungan timbal balik antara Tuhan dengan kita. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan ada di kota New York ini, di negara Amerika ini, sebetulnya mau nggak mau itu tergantung sama kita, saudara. Emang Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu pencipta, omnipoten, Tuhan itu segala-galanya, tapi satu hal yang nggak bisa Tuhan lakukan, yaitu Tuhan itu melanggar firman-Nya sendiri. Kenapa, saudara? Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 26, kembali ke penciptaan, saudara, Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, bentar. Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia, yaitu kita, menurut gambar dan rupa kita, itu Tuhan, supaya kita berkuasa, supaya saya dan saudara berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, supaya manusia itu berkuasa atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Nah, jadi saudara, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, sepertinya dalam tanda kutip kita itu berdoa meminta izin kepada Tuhan supaya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi di atas kehidupan kita, terjadi di atas kota ini, negara ini, bahkan bumi ini. Maka sebenarnya waktu kita datang berdoa, yang lebih excited itu Tuhan. Karena Tuhan itu berkata, oh anakku berdoa, supaya kehendakku yang sempurna, kehendakku yang luar biasa, rencanaku yang hebat, boleh terjadi atas kehidupan mereka. Jadi doa itu bukan pilihan, tapi kebutuhan juga, saudara, supaya kita membiarkan Tuhan melakukan kehendaknya yang sempurna terjadi dalam hidup kita. Amin. Kenapa itu pertama banget? Doa itu sangat penting, saudara, supaya kita bisa merealisasikan planningnya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau baca sebentar lagi, saudara, kita masuk lagi firman Tuhan di 2 Tawarik 7 ayat 14.
2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Itulah ayat di 2 Tawarik 7 ayat 14. Saudara, ayat ini berkata, Tuhan itu tahu bahwa negara yang mereka tinggal itu sedang dalam kesulitan. Ayat ini berkata, oke, negeri kamu itu lagi dalam kesulitan. Kota kamu tinggal itu lagi ada masalah. Komunitas kamu itu lagi banyak problem. Ekonomi keluarga kamu lagi ada problem. Banyak orang masalah, kamu sendiri bermasalah. Tapi kata Tuhan, if my people, ya kan, bahasa Inggrisnya itu tadi kalau kita baca, bukan, sebenarnya terjemahan Indonesia itu kan dan jika umatku. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu dibilang if my people. Kalau if itu sebetulnya terjemahan yang lebih cocoknya adalah jika, ya kan? Jika umatku, saudara. Nah, sebentar saudara, sedikit teknikal di sini. Waktu saya renungkan ini, apa sih arti kata if? Apa sih arti kata jika? Misalnya kita berkata, jika kamu pergi, saya pergi. Artinya, jika kamu tidak pergi, saya pun nggak pergi. Jika kamu makan, saya makan, gitu kan. Jika kamu nggak makan, udahlah saya juga nggak makan, gitu. Jadi, jika ini adalah suatu condition, ada suatu kondisi, saudara. Dan Tuhan bilang, if my people, jika umatku, ya kan. Ini adalah inisiatif Tuhan. Tuhan tahu kita ada masalah. Tetapi Tuhan bilang, jika umatku, artinya kita semua, saudara, tidak mau merendahkan diri, tidak mau berdoa, maka Tuhan juga nggak akan buat apa-apa. Karena kan jika, ya kan, jika kita nggak melakukan ini, Tuhan juga nggak akan melakukannya. Tuhan bisa karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir, Maha Tahu. Tetapi semua Tuhan di dalam firman-Nya udah bilang, bumi ini di bawah kekuasaan kamu loh, gitu kan. Bumi ini ada di bawah kamu yang kelola gitu. Udah, itu urusan kamu. Kamu mau mengelolanya seenaknya tanpa minta nasihat aku, is okay. Tetapi sebagai umatnya Tuhan bilang, jangan begitu karena Tuhan mau melaksanakan kehendaknya yang sempurna buat kehidupan kita semua. Tuhan itu di dalam 2 Tawarik itu, if my people, jika umatku. Tuhan itu sedang tunggu kita. Tuhan itu mau punya inisiatif untuk memulihkan. Tuhan itu yang lebih rindu untuk mengangkat kita. Tuhan itu lebih rindu untuk melakukan semuanya buat kita. Tapi Tuhan bilang, jika umatku, jika kita tidak mau merendahkan diri, jika kita tidak mau mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan yang jahat, Tuhan juga, I'm sorry, I cannot do anything. Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan sedang cari kita, saudara, hari ini. Bulan ini, saya percaya, visi dari Tuhan itu kan pasti didoakan. Dan ini adalah kerinduan Tuhan. Dan kerinduan Tuhan itu ujung-ujungnya dikatakan untuk memulihkan kita. Bukan untuk memulihkan kita aja. Memulihkan kota kita, memulihkan negara ini, saudara. 2023 kita udah sering dengar begitu kabar buruk ini itu, saudara. Tetapi Tuhan mau, ayo kamu berdoa supaya kehendakku jadi di bumi seperti di surga. Karena kenapa, saudara? Semua boleh tergoncang, hanya kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Orang yang masuk, saudara, ke dalam kehendaknya tidak akan tergoncangkan. Dan itu Tuhan tahu, itu Tuhan mau lakukan. Tetapi Tuhan berkata, if my people, jika umatku, Tuhan itu sedang cari kita semua berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Orang Islam boleh rajin berdoa 5 kali sehari menghadap kiblat. Orang Hindu boleh rajin sembayang, bawa dupa. Tetapi bukan mereka yang Tuhan cari, karena mereka bukan umatnya. Tuhan itu sedang cari umatnya, itu saya dan saudara, yang mau berdoa merendahkan diri untuk mencari wajahnya. Saudara, cari wajah Tuhan. Ya kan, dan Tuhan bilang,
And I have a problem with that. Udah mah di antara sekian billion people, yang jadi umatnya itu cuma mungkin berapa persen lebih kecil, di antara jumlah yang kecil ini, kebanyakan besar Tuhan bilang, aku menemukan masalah, I have problem. Kenapa problemnya? Karena my people, grup ini, yang Tuhan bilang umatnya, banyaknya itu tidak mau merendahkan diri. Artinya apa? Sombong. Banyaknya nggak mau berdoa. Banyaknya nggak mau berbalik dari jalannya yang jahat. Saudara, Tuhan mau pulihkan kita. Tapi kita mau lepaskan pride kita. Kita harus lepaskan kesombongan kita, saudara. Kita harus merendahkan diri dan mencari wajahnya. Di sini tidak dibilang mencari tangannya. Mencari tangan itu artinya adalah berkat. Kita cuma datang minta Tuhan sembuhkan aku, Tuhan minta pekerjaan baru, Tuhan minta naik gaji, Tuhan mau punya mobil baru, Tuhan mau punya rumah, Tuhan mau punya pendidikan yang lebih tinggi. Itu kita cari tangan Tuhan, tapi Tuhan bilang, no, bukan itu yang kamu doakan, kamu cari dulu wajahku. Cari wajah Tuhan itu apa sih itu? Kita mau cari Tuhan, kita itu kalau cari wajah Tuhan mau tahu apa yang bikin Tuhan tersenyum, apa yang bikin Tuhan menangis, apa yang bikin Tuhan sedih. Kita mau cari tahu apa yang jadi beban Tuhan buat kita, kehidupan kita ini, apa yang Tuhan mau ubahkan, apa Tuhan kita tanya kepada Tuhan, Tuhan saya ini mau dipakai Tuhan bagaimana, atau apa yang jadi beban hati Tuhan buat kota New York ini, apa yang jadi beban Tuhan buat negara Amerika ini. Kita mesti berdoa untuk punya negara ini, punya guru-guru yang takut akan Tuhan, punya pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kita cari wajahnya itu harus penuh dengan konsentrasi, saudara. Datang kepada Tuhan nggak buru-buru, dan pikiran kita melayang-layang, apalagi mungkin saat ini adalah saat puasa. Kita tahu, oh sejam lagi mau buka puasa, oh iyalah saya karena ini bulan doa juga dan puasa saya doa, tapi waktu saya doa karena udah mau buka puasa, di pikiran kita kepikirannya mungkin ayam goreng, oh sebentar lagi saya mau makan, mau buka puasa, aduh ambil berdoa sebentar-sebentar, apa ya yang saya mau makan, udah siapkan. Kemudian mungkin waktu kita berdoa, oh ya mesti baca firman, kita baca firmannya di handphone, kemudian di handphone kita selingi dengan baca WhatsApp atau diselingi dengan Instagram. Saudara, Tuhan mau kita itu bulan ini, dan maksudnya apa ya? Kita mesti tahu isi hati Tuhan gitu loh. Tuhan itu cari orang yang benar-benar, if my people, jika umatku mau merendahkan diri, berdoa mencari wajahnya. God is looking for that, dan kayaknya kesulitan buat Tuhan untuk cari orang-orang seperti itu. Mencari itu adalah suatu, kita dibilang ayo cari Tuhan. Mencari itu adalah suatu, sebetulnya bukan mencari itu bukan Tuhan hilang kemana-mana, enggak, Tuhan itu selalu ada karena dia maha hadir. Cuman kita perlu buka mata rohani kita perlu buka telinga rohani kita supaya kita bisa menemukan Tuhan, saudara, dengan penuh konsentrasi dan fokus mencari Tuhan. Saudara, kalau mencari, saudara pernah kehilangan sesuatu, saya pernah ketinggalan cellphone saya pernah ketinggalan mencari kunci saya, dan kemudian apa yang saya lakukan pada saat mencari? Saya kesampingkan dulu semua aktivitas saya. Waktu saya sadar handphone saya hilang di outlet, saya mau belanja, handphone saya kemana? Saya kesampingkan dulu, saudara, baju-baju yang udah saya pilih, I don't care, saya tinggalin dulu. Kemudian saya ingat-ingat tadi kemana ya? Mungkin ketinggalan di kantin, atau mungkin tadi lagi ke toilet. Dan puji Tuhan ketemu. Karena apa? Karena saya berusaha mencari, karena saya konsentrasi mikir, aduh di mana ya ketinggalan kemungkinannya, saudara. Saudara, kita mencari Tuhan itu perlu menyingkirkan semua distraction, ya kan? Karena kalau nggak kita mau menyingkirkan semua distraction, gangguan, itu susah cari ketemu Tuhan, saudara. Ketemu wajah Tuhan itu lebih susah gitu loh, saudara. Seperti cari barang aja, misalnya cari kunci, kemudian kita cari-cari, tapi nggak konsentrasi, nggak fokus. Padahal mungkin kunci itu udah ada di depan mata kita, di meja, dan karena mejanya juga berantakan, banyak gangguan, pikiran kita banyak gangguan, jadi sekelibat nggak kelihatan, padahal ada.
Sama seperti Tuhan, saudara. Tuhan itu maha hadir. Tapi bukan berarti kita bisa selalu merasakan hadirat Tuhan karena kita terlalu banyak distraction. Ya kan, misalnya kalau saya pergi ke pesta, kemudian John juga pergi ke pesta, dua-duanya ada, tapi nggak ketemu, bisa kan? Nah, seperti itu, saudara. Tuhan itu selalu hadir. Suara Tuhan itu selalu ada, selalu tersedia. Tapi masalahnya mau nggak kita itu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Lalu Tuhan bilang berikutnya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jahat itu jangan pikir, aduh saya mah nggak ada lah. Dalam hati mau rencana celakain orang nggak ada. Aduh saya mah nggak ada lah. Mau nipu orang, aduh nggak, hati saya mah nggak ada seperti itu. Aduh saya mah nggak pernah ngegosip. Apalagi yang mungkin ekstrim, jahat itu berarti mungkin, oh mungkin pembunuh itu adalah penjahat. Tetapi saudara, saya mau sebutkan dua hal di dalam Alkitab di mana Tuhan sebut hambanya adalah hamba yang jahat. Yang pertama adalah di dalam perumpamaan tentang talenta. Di dalam perumpamaan tentang talenta, ada orang yang Tuhan kasih 5 talenta, kemudian orang ini kembangkan jadi 10 talenta. Ada orang yang Tuhan kasih 2 talenta, dikembangkan jadi 4 talenta. Ada yang dikasih 1 talenta, yang 1 talenta ini menguburkan talentanya. Kemudian waktu Tuhan datang, yang 5 dikembalikan jadi 10, yang 2 dikembalikan jadi 4, yang 1 bilang, saya sembunyikan talentaku dikubur. Dan Tuhan bilang, kamu adalah hamba yang jahat dan malas. Saudara, kalau kita pada pagi hari ini masih bangun, masih bisa bernafas, itu karena masih ada kesempatan buat kita untuk mengembangkan talenta. Karena Tuhan belum selesai dengan kita, amin. Karena Tuhan masih mau rencana Tuhan terjadi dan Tuhan mau apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita berikan buat kemuliaan buat Tuhan. Saudara, nggak usah pikir muluk-muluk bahwa, oh, melayani talenta itu berarti saya mesti di gereja, saya mesti di mimbar. Enggak, saudara. Kita semua adalah full-time servant of God. Kita semua adalah hambanya Tuhan, ya kan? Kita semua adalah nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi udah sebaiknya dalam apapun yang kita kerjakan, Tuhan bilang kerjakanlah seperti lakukan untuk Tuhan. Kalau kita kerja, semua kerja, jangan pikir ini adalah emang bos kita itu adalah utusan yang dipercayakan, yang dikasih Tuhan di atasan kita. Tapi kalau kita lakukan, walaupun bosnya bengis, walaupun ada karyawan yang lain yang melakukan kita nggak adil, tapi tetaplah kita berkata, Tuhan, saya mau melakukannya seperti untuk Tuhan. Hal-hal yang simple, saudara. Saya pernah baca suatu kesaksian di kasir Walmart, saudara. Kasir ini udah shift-nya udah mau over, udah mau pulang. Tetapi karena kasir ini selalu berkata, Tuhan pakai saya, gitu kan, berdoa terus. Kemudian akhirnya Tuhan malam itu waktu shift-nya udah mau habis dan dia mau pulang, tapi Tuhan bilang tunggu kayak 10 menit gitu, kata Tuhan. Ya udahlah, dia taat sama Tuhan, dia tunggu sambil beres-beres. Kemudian ada satu orang customer datang kepada dia. Dan kemudian waktu customer itu bayar, Tuhan seperti bilang, cuman suruh kasir ini bilang ke customer itu that Jesus love you. Cuman gitu aja, saudara. Very simple. Kemudian akhirnya si kasir ini bilang ke customer itu, Jesus love you, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan akhirnya langsung nangis si customer itu. Dan akhirnya si kasir ini bilang, oke, kamu mau ngobrol sebentar, saya juga kerjanya udah mau udahan, kalau kamu mau share sedikit, kita nanti sama-sama jalan, kalau mau tunggu 5 menit, saya cuma clock out, tunggu jalan, nanti kita sama-sama ke mobil di lapangan parkir, you can tell me, terserah kamu mau cerita-cerita, mau enggak, yang penting kayaknya kamu sedih and you need somebody buat bercerita gitu. Akhirnya ya udah dia mau, dan akhirnya emang benar, saudara, si customer ini lagi stres banget dan bahkan ada mau pikiran untuk bunuh diri. Tetapi karena hari itu si kasir ini taat kepada Tuhan, pakailah aku Tuhan, untuk hal yang even very simple, itu bisa menyelamatkan satu orang, saudara. Jadi kalau kita masih dikasih nafas, saudara, ayo gunakan setiap talenta kita. Apapun itu, saudara, bukan berarti cuma melayani di gereja. Dalam hal apapun, lakukan buat Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan. Maka itu adalah menjadi hamba yang baik.
Amin. Kemudian saudara yang kedua adalah dibilangin jahat kalau kita nanti baca di Lukas 11 ayat 29, Tuhan bilang angkatan ini adalah angkatan yang jahat karena mereka selalu menghendaki suatu tanda, kata Tuhan. Jadi saudara, ada orang yang ikut Tuhan selalu, Tuhan mana tanda-tandanya? Udah saya doa berbulan-bulan, mana tanda-tanda mujizat, mana tanda-tanda jawaban, mana tanda-tanda kesembuhan, mana tanda-tanda promosi. Tuhan bilang kalau kita selalu tanya tanda-tanda itu adalah jahat juga, saudara. Orang jahat itu bilang kepada Tuhan, I wanna do this if you do this. Kebalikannya, saudara. Saya mau lakukan ini kalau Tuhan lakukan ini, saudara. So, Tuhan cari kita mau berdoa. Amin. Tugas kita adalah berdoa. Di Lukas 11 ayat 1, saudara. Ini contoh Tuhan Yesus lagi berdoa. Suatu hari Tuhan Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi saudara, di ayat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus lagi apa? Lagi berdoa. Dan lalu dibilang setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, salah satu muridnya, berarti muridnya ini nggak berdoa. Karena muridnya ini cuma memperhatikan Tuhan Yesus, ya kan? Makanya begitu Tuhan Yesus selesai berdoa, dia langsung tahu, dia langsung menghampiri Tuhan Yesus, lalu dibilang, Tuhan ajar untuk berdoa. Karena murid ini memperhatikan Tuhan Yesus selalu berdoa. Makanya dia bilang, Tuhan ajar kami untuk berdoa. Dan kita tahu kemudian Tuhan ajarkan, kita udah hafal semuanya doa Bapa kami, jawaban Tuhan. Kita udah di dalam setiap doa fajar disebutkan, yaitu Bapa kami yang ada di surga, ya kan, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan ajarkan kamu minta supaya doanya itu supaya minta dalam tanda kutip izin supaya ke Tuhan itu bisa melaksanakan kehendaknya di bumi yang kuasanya itu tadi udah diserahkan kepada kita. Saudara mau suasana surga di tempat tinggal kita, di hati kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita, di kota kita, berdoa supaya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi di dalam kita izinkan Tuhan turut campur, ya kan? Saudara, murid-murid itu kan selalu ikut dengan Tuhan Yesus setiap hari, ya kan? Tapi yang murid-murid minta kepada Tuhan, diajarkan untuk berdoa. Mereka nggak minta, Tuhan ajarin dong supaya gua juga bisa jalan di atas air. Tuhan ajarin dong seperti engkau berbicara kepada pohon ara dan pohon itu jadi mati. Tuhan ajarin dong gimana sih supaya bisa bikin misalnya apalagi misalnya air jadi anggur. Kan kalau aku bisa melakukan itu, wah itu kan spektakuler banget, ya kan? Wah itu heboh banget. Wah aku bakal banyak dilihat orang dan sebagainya. Tetapi murid-murid cuma minta diajarkan untuk berdoa, saudara. Kemudian di Markus 1 ayat 35. Kembali ini waktu Tuhan Yesus berdoa. Esok paginya, ketika masih subuh, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah, dia pergi keluar kota, ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa. Berdoa di sana. Nah ini saudara. Kemudian Tuhan lihat, oh pagi-pagi banget Tuhan Yesus udah pergi gitu kan. Mereka nggak tahu Tuhan Yesus. Karena waktu mereka bangun, yang mereka lihat cuman, oh kok ranjang Tuhan Yesus udah kosong. Jadi mungkin mereka bangun nggak tahu, ada yang mungkin jam 7, jam 8, jam 9. Tapi oh ranjangnya Tuhan Yesus kosong, dan mereka cari Tuhan Yesus kemana, Tuhan Yesus kemana. Dan kemudian dikatakan bahwa mereka ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus habis berdoa, karena dia perginya pagi-pagi subuh-subuh. Jadi again murid-murid ketinggalan, nggak berdoa, saudara. Nah, tapi karena melihat hal-hal seperti ini, kemudian kan setelah melihat, oh setelah ketemu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tahu Tuhan Yesus habis berdoa, kemudian mereka kan jalan dengan Tuhan Yesus, lalu ketemulah dengan orang yang sakit, dengan orang yang lumpuh, dengan orang yang buta, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat.
Dan dikatakan biasanya kepada orang kusta pun contohnya dalam seketika itu juga, seketika itu juga. Artinya dalam hitungan detik, saudara. Dan makanya murid-murid itu melihat, oh, Tuhan Yesus menghabiskan waktu berjam-jam berdoa, menyelesaikan masalah dalam hitungan detik. Makanya murid-murid bilang, bukan untuk melakukan hal-hal yang spektakulernya itu, bukan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, tapi minta diajar kuncinya kenapa bisa melakukan hal-hal yang spektakuler itu, kuncinya adalah doa. Saudara, Tuhan Yesus berdoa berjam-jam, kemudian melakukan mujizat dalam hitungan seketika itu juga, seketika itu juga. Murid-murid mengambil kesimpulan, saudara. Mereka melihat semakin banyak Tuhan Yesus berdoa, masalah-masalah yang dia hadapi later on bisa diselesaikan dengan lebih gampang, dengan lebih cepat. Saudara, kalau kita gimana, saudara? Doanya 15 menit, tapi figure out, kita mencoba menyelesaikan masalah kita, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, mungkin sampai hari ini belum kelar-kelar, tapi doanya 10 menit, 15 menit. If we do pray more, do less to solve the problem. Itu murid-murid tahu, saudara, kuncinya. Makanya murid-murid bilang, Tuhan, ajarkan kami untuk berdoa. Saudara, siapa yang dalam pergumulan? Inilah saatnya kita berdoa sungguh-sungguh. Saudara, waktu saya kemarin baca malam renungan di Yohanes 6, itu ada ayat yang luar biasa, yang kayak berbicara luar biasa. Itu waktu murid-murid mau pergi ke suatu mana yang saya lupa, tapi lagi naik perahu, kemudian ada badai, kemudian Tuhan datang, ya kan, berjalan, kemudian dibilang, Tuhan masuk ke dalam perahu itu dan dikatakan, Yohanes 6 kalau nggak salah, nanti kita baca Yohanes 6 ayat 21, saudara. Yohanes 6, coba saya buka bentar ya. Yohanes 6, ini baru saya baca kemarin malam, saudara. Itu menjadi luar biasa buat saya. Yohanes 6 ayat, iya, benar, saudara. Yohanes 6 ayat 21, dikatakan, mereka menaikkan Tuhan Yesus ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju, saudara. Itu adalah mujizat, saudara. Mereka lagi struggle menghadapi badai, ombak, tapi pada saat Tuhan Yesus masuk dalam perahu mereka, dikatakan perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju seketika itu juga, saudara. Saudara, kalau kita libatkan Tuhan, kita pikir doa itu wasting time, kita pikir, aduh nggak ada waktu doa. Saudara, itu salah besar sebetulnya. Sebetulnya dalam doa, actually we are solving the problem, dan the good news bukan cuma solving the problem, kita melibatkan Tuhan, dan kita tahu bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Itu pertama tentang doa. Kemudian sekarang saya mau masuk tentang puasa. Karena kan kita lagi doa dan puasa, ya kan? Kalau kita mau, seperti tadi saya bilang, kalau doa itu seperti kunci untuk membuka untuk open the lock, maka puasa ini seperti kayak pendobrak, ya kan? Lebih luar biasa lagi. Makanya Tuhan bilang, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berarti kalau kita melakukan terobosan yang lebih luar biasa lagi, melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak terpikirkan, mari kita tambahkan doa kita bulan ini dengan berpuasa. Kita harus, Tuhan itu tuntut kita untuk bayar harga lebih tinggi, saudara. We have to pay the price. Karena pada saat kita berpuasa, berdoa dengan benar, maka Tuhan kasih otoritas juga lebih besar. Matius 4 ayat 2. Ini Tuhan Yesus berpuasa lagi. Saya ambil dari contoh Tuhan Yesus semua, saudara, karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Matius 4 ayat 2, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini yang seperti kita lakukan ya sekarang, saudara, kita berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi di sini dikatakan akhirnya laparlah Yesus. Artinya, saudara, saya Google sedikit, dalam keadaan manusia itu ya, emang firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Firman Tuhan itu, sains itu nggak bisa membantah firman Tuhan. Karena kalau kita Google, saudara juga bisa Google,
Manusia itu didesain kalau keadaannya sehat, kalau keadaannya nggak ada kondisi apa-apa, manusia itu didesain bisa bertahan tanpa makan, tanpa minum itu maksimum 21 hari. Tapi kalau tanpa makan saja bisa sampai 40 hari, bisa lebih sedikit. Jadi dibilang sains itu 40 sampai 60 hari kalau tanpa makan aja. Kalau nggak makan, nggak minum, misalnya terdampar di suatu tempat yang benar-benar nggak ada makanan, nggak ada minuman, manusia itu bisa bertahan dalam keadaan yang kondisi nggak ada kondisi atau apa itu 21 hari ya. Ini secara sains, saudara. Saya cuma mau bicara seperti ini karena nanti saya kasih sedikit pengalaman saya, saudara. Jadi Tuhan Yesus 40 hari, 40 malam, kemudian udah lebih daripada itu Tuhan Yesus berkata, akhirnya laparlah Yesus, ya kan? Musa juga berpuasa 40 hari di Gunung Sinai. Pokoknya 40 hari, saudara. Enggak di toko di dalam Alkitab nggak ada yang lebih daripada 40 hari. Tuhan mempersiapkan itu biasanya 40 hari, mempersiapkan orang-orang kayak Nabi Elia dikasih makan 1 kali sehari selama 40 hari. Kemudian waktu Nuh, kemudian banjir datang 40 hari, 40 malam. Pokoknya 40 hari itu kayak sesuatu yang I don't know, itu misteri Tuhan. Tapi saudara, intinya 40 Tuhan Yesus puasa 40 hari, akhirnya laparlah Yesus. Artinya pada hari ke-41 baru Tuhan Yesus itu merasakan lapar. Nah, sekarang buat saya, saudara. Saya waktu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kemudian saya bilang, aduh, ini saya skip makan nih 6 jam, kayak lapar banget. Aduh, nggak sabar nih nanti buka puasa. Masih ada 3 jam, 4 jam. Aduh, udah lapar banget. Sebenarnya lapar kita itu, kalau kita nggak makan selama cuma 6, 8 jam, 10 jam, itu bukan lapar. Karena yang dibilang lapar di firman Tuhan itu, kalau udah 40 hari, itu kayak Tuhan, itu lapar, saudara. Hari ke-41 itu tubuh itu udah nggak bisa tahan lagi, akhirnya tubuh itu sel-selnya berontak. Itu baru lapar. Tapi kalau saya setelah 8 jam, 6 jam kemudian ngeluh, aduh udahlah, hari ini bolong aja deh, nggak usah puasa gitu kan. Itu tuh bukan lapar, saudara. Itu namanya kita itu lagi manja banget, kita itu lagi craving, kita itu lagi ngidam sama makan ayam goreng pakai sambal terasi. Itu adalah karena kebiasaan kita dari dulu sampai sekarang, tubuh kita itu dikasih makan, jam-jam tertentu kasih makan. Jadi pada saat kita skip makan, di tubuh ini berontak, tubuh ini kirim signal ke otak, lapar, lapar, lapar. Padahal itu bukan lapar. Saya nggak bilang bahwa ini saya gitu ya. Jadi saudara, kalau semuanya kita itu bisa lah puasa 40 hari ini kan, karena cuman skipnya itu kan beberapa jam. Sedangkan Tuhan Yesus itu tanpa makan, lapar, tapi dia pasti minum karena nggak dibilang dia lapar dan haus. Saudara, jadi ayo kita lakukan puasa ini konsisten, karena ternyata setelah beberapa hari kemudian, nggak seberat hari-hari pertama, hari-hari kedua. Dan kemudian saya juga berusaha, karena kesukaan saya itu pagi-pagi itu minum kopi. Saya bilang, Tuhan, dalam puasa ini saya juga mau melepaskan my pleasure drinking coffee. Itu kayaknya berat banget, saudara, ya kan? Karena kan ada slogan first coffee first gitu kan, kopi dulu, kopi dulu. Aduh, berat banget, Tuhan, udah mau bolong tiap hari, nanti besok mulai lagi, besoknya mau bolong, tapi saya terus tahan-tahan. Kan akhirnya setelah 10 hari, 11 hari, udah biasa, udah tubuh ini nggak berontak seberontak waktu hari pertama, saudara. Jadi saya mau encourage kita semua, kita bisa puasa dengan benar, ya kan? Asal konsisten. Kemudian di Matius 6 ayat 16 dikatakan apa, saudara? Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, kalau kita melakukan dengan yang benar, seperti Pak Yongki udah bilang, kalau kita nggak seperti orang munafik itu kayak acting, ya kan? Padahal udah bolong, ya kan, atau mungkin dikurangin, dicatut jam puasanya, udah komitmennya segini jam, kemudian karena hal-hal lain dicatut sama kita.
dan kita bilang kita masih berpuasa, itu adalah munafik. Dan biarlah supaya puasa ini cuman dibilang hanya terlihat oleh Bapakmu yang tersembunyi, biarlah urusan puasa ini urusan kita pribadi sama Tuhan. Udahlah, it's between me and God, antara saya dan Tuhan. Tuhan tahu kalau kita bolong, Tuhan tahu kalau kita bohong atau munafik atau apapun, tapi Tuhan bilang kalau kita melakukannya dengan benar, kita akan mendapatkan balasannya. Amin, saudara. Sekarang kita ini sedang menabur, saudara. Dalam doa dan puasa ini sedang menabur. Dan apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Jadi puasa ini adalah kita itu merendahkan diri supaya memohon kepada Tuhan. Memohon apa, saudara? Memohon kemurahan Tuhan. Puasa adalah kita lakukan dengan kerelaan hati kita, sukarela hati kita, bukan karena program gereja. Iya, emang karena program gereja, saudara, tapi bukan berarti jadi paksaan, aduh harus puasa, harus puasa. Tetapi marilah kita lakukan ini dengan kerelaan hati kita, mau mengorbankan beberapa hal yang menjadi kesukaan, yang menyenangkan hati kita untuk tujuan-tujuan rohani, untuk menguduskan diri, untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk memohon pertolongan Tuhan, dan juga untuk bersyafaat. Jadi ini adalah aktivitas kerelaan hati kita sendiri. Saudara, nanti kita baca, renungkan semua, Yesaya 58, karena di situ kan dikatakan inilah puasa yang aku mau, itu kata Tuhan. Tetapi saya mau sebentar lagi akhiri dengan ini, saudara. Di Yesaya 58 ayat 3. 58 ayat 3. Nanti kelanjutannya bahan perenungan kita semua ya, PR ya, kita renungkan terus sampai 583 sampai 12, nanti kita baca renungkan. Tapi ayat 3 ini saya mau sedikit ini, saudara, bahas. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Saudara, artinya apa, saudara? Kerja ya oke, kerja ya kan urusan kita itu. Tapi yang Tuhan bilang pleasure, kan tadi dibilang puasa adalah kayak kerelaan hati kita untuk give up apa yang menyenangkan hati kita gitu, daging kita, saudara. Salah satunya adalah makanan. Tapi saudara, kita mau lebih daripada itu. Kita mau lebih daripada bukan cuma makanan, saudara. Tuhan bilang masih apa? Karena kamu masih mengurus urusanmu. Bahasa Inggrisnya itu dibilang apa sih? Do as you please. Masih sesuka-suka kamu dalam masa puasa ini. Kamu masih melakukan semuanya sesuka kamu gitu loh. Iya, kamu skip meal, iya kamu nggak makan, tapi kamu itu masih nonton TV 4 jam. Iya, kamu emang udah skip makan, tapi kamu itu masih jalan-jalan ke mall 5 jam. Iya, kamu itu masih nggak makan, tapi kamu itu masih main game. Saudara, bukan hanya cuma makanan atau minuman, ya kan? Tapi kita juga mau lebih bayar lebih, harga lebih tinggi sedikit. Kita mau apa supaya waktu yang kita habiskan untuk hal-hal seperti ini kita cari yang untuk hal-hal yang rohani, saudara. Karena Tuhan itu roh, makanya kita harus carinya dalam kegiatan rohani juga. Nggak ada kita cari Tuhan puasa nggak makan, oke. Kemudian kita cari Tuhannya sambil nonton HBO, sambil nonton Netflix, atau sambil jalan-jalan di mall, saudara. Tuhan mau kita prioritaskan adalah kegiatan rohani. Karena ini adalah tanda dedikasi kita kepada Tuhan, supaya kita itu membatasi makanan jasmani kita, dan kita lebih banyak makan firman Tuhan, yaitu kan Tuhan bilang kita hidup bukan dari roti aja, tapi dari setiap firman yang dikeluarkan firman Tuhan. Jadi kalau biasanya mungkin jam makan siang kita kan makan, kalau dalam puasa ini kita nggak makan, bukan berarti ya udahlah karena nggak makan saya bisa do something else. Enggak, saudara. Jam makan yang kita biasanya gunakan untuk makan, untuk lunch, karena puasa, kita makannya firman Tuhan. Kita makannya lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Kita harus lebih fokus kepada Tuhan, karena puasa itu kan dikatakan di dalam firman, kalau berdoa itu kan Tuhan bilang masuk kamarmu, seperti kayak Tuhan itu lagi puasa itu dibawa Tuhan, dibawa Roh Kudus ke padang gurun kan, artinya terpencil. Saudara, kita itu berpuasa juga gitu. Kita nggak usah pergi ke padang gurun, tapi kita bisa sendiri
memisahkan diri dari kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Kita memisahkan diri, mungkin kalau biasa banyak berjam-jam untuk nonton, kita kurangi dan lebih banyak untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh, untuk lebih fokus. Kalau enggak, ya kita itu ritual, saudara. Dan kalau ritual di Perjanjian Baru, kan Tuhan itu mengecam. Ya kan, kalau kegiatan kita yang kita lakukan itu ritual, juga percuma, nanti hasilnya nggak maksimal, malah Tuhan mengecam. Kamu itu munafik, kamu itu kayak orang-orang Farisi. Jadi kalau kita nggak ada waktu untuk set aside, cuman skip meal, tapi nggak fokus cari Tuhan, maka seperti Bayonggi bilang, kita itu gereja Betani cuma lagi dalam program diet, bukan program puasa, doa dan puasa. Jadi puasa itu adalah kita mau bersaat teduh, set aside waktu kita tinggalkan hal-hal yang menyenangkan daging kita, dan kita hindari sementara waktu supaya kita bisa cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mesti fokus, mesti hilangkan semua kebisingan suara-suara yang ada di luar, kebisingan suara yang ada di dalam hati kita, yang ada di pikiran kita, dan hanya konsentrasi kepada Tuhan. Dan ini saya mau tutup janji Tuhan. Tuhan bilang, kalau kita mendekat kepada Allah, Ia juga akan mendekat kepada kita. Amin. Mari saudara-saudara kita lakukan doa dengan benar. Seperti tadi bilang, kita mau merendahkan diri, mencari itu fokus sungguh-sungguh wajah Tuhan, bukan cuma berkatnya, tapi cari ayat Tuhan itu adalah roti hidup. Karena kalau kita cari berkat, semua itu berkat itu juga suatu hari hilang. Tapi kalau kita cari benar-benar roti hidup, cari pribadi Tuhannya, cari Tuhannya bukan berkatnya, itu adalah kekal buat kita. Kemudian yang kedua, puasa, saudara, bukan cuma skip meal, tapi kita masih melakukan semuanya as you please, kata Tuhan, sesukamu. Masih seperti yang saya bilang, semua hobi kita, kesenangan kita masih lakukan. Tuhan mau supaya kita lebih bayar harga lebih dikit, saudara. Dan kita sama-sama mau lihatlah, Tuhan, hari-hari yang kemarin itu nggak bisa kembali lagi. Tapi Tuhan itu mau kasih hari depan yang penuh pengharapan. Kalau hari-hari kemarin kita buang, ya udahlah, nggak usah menyesal. Kita datang kepada Tuhan, masih ada setengah hari, 20 hari lagi puasa, tapi mari kita lakukan dengan benar. Mari kita lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan, yang benar-benar mau fokus kepada Tuhan. Seperti Yakub yang bergulat dengan Tuhan. Yakub bilang, Tuhan jangan lepaskan aku sampai Engkau memberkati aku. Demikian juga kita dengan Tuhan, jangan lepaskan Tuhan sampai aku tahu apa tujuan Tuhan buat saya, sampai saya tahu tujuan Tuhan buat kota ini, sampai tahu apa yang harus saya doakan buat negara ini, saudara. Karena itu saya percaya ada di beban hati Tuhan dan it's very urgent, benar-benar lagi emergency. Makanya ini sebetulnya adalah inisiatif Tuhan memanggil kita untuk berdoa mencari Dia supaya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Karena tanpa kita berdoa, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Kita mau sama-sama bersyafaat, cuman bukan untuk kepentingan kita, karena kalau kita baca nanti seperti saya bilang di Yesaya itu, saudara, kita itu berdoa puasa itu bukan cuma untuk kita saja, tapi kita lebih harusnya banyak bersyafaat. Kita mau tahu, kita mau doakan kota ini, karena kesejahteraan kota ini adalah buat kita juga. Yeremia 29:11, masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Waktu Nabi Yeremia menyampaikan firman itu, menyampaikan pesan itu, bangsa Israel itu lagi ada di dalam pembuangan, dalam keadaan yang tidak enak. Tapi Tuhan bilang, doakan. Walaupun keadaan kamu lagi nggak enak, doakan kota ini. Karena ini adalah kesejahteraan kamu juga. Tuhan tahu kamu dalam keadaan yang nggak enak. Tuhan tahu kamu dalam keadaan yang terjepit. Tetapi Tuhan bilang juga, tapi masa depan kamu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Apapun yang kita alami saat ini, saudara, terjepit atau merasa stuck, kita dobrak dengan doa, puasa yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan ajakan Tuhan, jangan biarkan berlalu lagi. Yang udah berlalu, udah waktu itu berharga, nggak bisa kembali lagi. Tapi Tuhan itu mau kita fokus ke hasilnya, ke outputnya nanti, saudara. Kita fokus nantinya dan kita harusnya excited, Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan.
Dan biarlah kita keluar semua saudara sebagai benar-benar umat pemenang. Amin. Di mana umat pemenang itu Tuhan kasih firman-Nya, dan setiap firman Tuhan itu memerdekakan kita satu demi satu. Semakin kita tahu merenungkan kebenaran firman Tuhan, semakin banyak kemerdekaan, semakin banyak kita bisa melaksanakan kehendak Tuhan, dan semakin menjadi pemenang. Dan biar jadi pemenang itu bukan pemenang di mata manusia. Manusia itu mungkin menang itu berkata makin diberkati, makin kaya. Tapi kita mau berdoa, kita jadi pemenang itu di mata Tuhan. Karena Tuhan itu kadang kalau yang dilihat sukses luar biasa, tapi di Wahyu Tuhan bilang, sebetulnya kamu itu buta, miskin, dan telanjang. Jadi apa yang manusia lihat, apa yang Tuhan lihat, beda. Biarlah kita semua jadi pemenang di matanya Tuhan. Amin. Yuk saya mau tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk isi hati-Mu Tuhan. Kau baik, sangat baik, luar biasa. Kau membawa kami ke suatu tempat yang tidak kami tahu, tetapi tempat itu adalah tempat yang penuh Tuhan dengan rencana Tuhan yang luar biasa. Di mana tempat itu Tuhan Kau memakai setiap kami, Kau mau menggali setiap kami, mau menggali setiap talenta kami untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam doa puasa ini Tuhan, biar kami sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan kesampingkan dulu kesenangan pribadi kami, dan kami mau Tuhan tahu isi hati Engkau. Kami mau tahu Tuhan apa yang menjadi beban hati-Mu Tuhan. Kami mau teguhkan hati kami seperti Yosua, seperti Tuhan berkata kepada Yosua, teguhkan hatimu, teguhkan hatimu. Seperti Abraham Tuhan, walaupun belum melihat Tuhan hasilnya, belum melihat di sekelilingnya Tuhan tidak ada yang mendukung, tetapi Abraham tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan akhirnya Abraham melihat semua janji Tuhan digenapi. Demikian juga kami Tuhan, mungkin kami belum melihat, keadaan kami belum mendukung. Mungkin Tuhan ada yang berdoa untuk surat-surat, masih belum ada tanda-tanda Tuhan. Mungkin ada yang berdoa untuk hal-hal yang lain Tuhan, belum ada tanda-tanda Tuhan. Tetapi kami hari ini mau menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan outputnya, hasilnya pasti luar biasa. Bersama dengan Tuhan pasti terjadi kemenangan. Terima kasih, hamba berdoa setiap anak-anak-Mu di tempat ini, di Zoom pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap kami, biar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan di masa doa dan puasa ini Tuhan, kami tidak lewatkan. Ini adalah kesempatan Engkau sedang bekerja, ini adalah kesempatan Engkau sedang berkarya, dan kami mau ikut ambil bagian, dan kami tidak ada yang ketinggalan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.